Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan membahas tentang tradisi Malam Banai. Malam Banai adalah upacara jelang pernikahan adat di Sumbar. Jadi di sini siapa kira-kira yang ingin mengadakan pernikahan, harus wajib tahu nih. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu ya sobat, serta juga jangan lupa like dan juga jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya ya sobat. Terima kasih. Sumatera Barat tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, tetapi juga dengan warisan budayanya yang kaya dan beragam. Salah satu tradisi yang memikat perhatian adalah Malam Bainai, sebuah upacara adat yang diadakan sebagai bagian dari prosesi pernikahan masyarakat Minangkabau. Dilansir dari website resmi Warisan Budaya Takbenda Indonesia, Malam Bainai ini merupakan suatu tradisi dalam sebuah upacara pernikahan. Tradisi Malam Bainai ini sudah dilaksanakan secara turun-temurun oleh nenek moyang sejak zaman dahulu kala. Dahulu inai yang digunakan adalah yang berasal dari tanaman inai yang biasanya tumbuh di halaman rumah. Bainai artinya melekatkan tumbuhan halus daun pacar merah atau daun inai ke kuku-kuku calon pengantin wanita. Acara ini biasanya dilakukan pada malam hari sebelum akad nikah. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu dari para sepupu keluarga mempelai wanita. Adapun perlengkapan Malam Bainai adalah air yang berisi daun inai yang telah ditumbuk halus, paying kurung, kain jajakan kurung, kain simpai, dan kursi untuk tempat duduk calon mempelai, baju toka, serta suntiang rendah. Proses dalam tradisi Malam Bainai yaitu baju tokoh dan suntiang dipakaikan ke calon mempelai. Kemudian air harum dipercikan ke calon mempelai oleh sepupu dan kedua orang tua. Setelah itu dipasangkanlah inai ke seluruh kuku tangan dan kaki mempelai wanita. Biasanya inai ini ditunggu semalaman agar warna yang dihasilkan lebih terang. Prosesi Malam Bainai merupakan momen yang penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh, keluarga dan juga kerabat dekat. Yang acaranya diadakan di malam hari sebelum esok hari mengadakan ijab kabul. Tradisi Malam Bainai ini terdiri dari beberapa prosesi. Sebelum tradisi itu dimulai, anak daro atau pengantin wanita harus mengenakan baju tradisional, baju toka, serta hiasan kepala, suntiang. Prosesi pertama yang dilakukan adalah prosesi mandi-mandi. Prosesi pertama ini mirip dengan tradisi siraman yang ada di adat Jawa. Namun, prosesi ini dilakukan dengan mencipratkan air dengan jumlah ganjil dan airnya harus menggunakan sitawa sidingin. Prosesi kedua adalah mengantarkan anak daro ke pelaminan. Kedua orang tua pengantin wanita mengantarkan anak mereka ke pelaminan. Hal ini dapat diartikan sebagai lambang dari perjalanan hidup pengantin wanita. Prosesi ketiga adalah memakaikan inai atau Malam Bainai. Prosesi ini merupakan prosesi yang paling penting di tradisi tersebut.
Pada prosesi ini, para saudara perempuan anak daro akan memakaikan inai kepada kuku anak daro. Prosesi yang terakhir merupakan prosesi ketika anak daro akan diberi petuah atau nasihat oleh keluarga beserta kerabat dekatnya. Pada prosesi ini, biasanya akan ada alunan musik yang menghangatkan prosesi sebagai akhir dari tradisi malam Bainai ini. Dalam malam Banai juga mempunyai 4 tahap prosesi, yaitu yang pertama ada prosesi mandi-mandi. Prosesi malam Banai yang akan dimulai dengan proses mandi-mandi untuk anak daro yang mirip dengan prosesi siraman pada adat Jawa. Namun berbeda dengan siraman yang menggunakan air dalam jumlah banyak, prosesi mandi-mandi ini hanya sekedar percikan air pada anak daro. Air yang digunakan dalam prosesi ini dicelupkan daun sitawa si dingin. Para sesepuh dari keluarga wanita yang berjumlah ganjil akan bergantian untuk memercikan air tersebut pada sang pengantin. Orang tua mempelai wanita akan mendapat giliran terakhir. Yang kedua adalah diantarnya menuju pelaminan. Usai melewati prosesi mandi-mandi, anak daro akan diantar oleh orang tuanya menuju pelaminan dengan melewati kain jajakan kuning. Tahap ini melambangkan perjalanan hidup dari sang calon pengantin. Yang ketiga ada tradisi memakaikan inai. Puncak acara dalam tradisi ini adalah memakaikan inai pada sang mempelai wanita. Para saudara perempuan anak daro akan bergantian membubuhkan pacar pada kukunya hingga berwarna merah. Setiap kuku yang diberikan inai memiliki maknanya tersendiri, yaitu sebagai berikut: ibu jari, doa agar pengantin perempuan menghormati suaminya kelak jari telunjuk, doa dan harapan bagi mempelai agar berhati-hati mengambil keputusan dalam pernikahan. Jari tengah, harapan agar kasih sayang mempelai wanita dapat dibagikan dengan adil. Selanjutnya, inai pada jari manis, doa agar kehidupan rumah tangga anak daro memiliki cinta yang abadi. Selanjutnya, jari kelingking, doa agar sang anak perempuan dapat melewati hal-hal sulit bersama sang suami. Alih-alih memakaikan inai pada ke-10 kuku jari tangan, jumlah jari yang diberikan inai hanya 9 jari saja. Sebab pada budaya masyarakat Minang, 10 jari melambangkan kesempurnaan, sedangkan yang sempurna hanyalah Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, proses yang terakhir adalah mempelai diberikan petuah. Sambil dibubuhkan inai di kukunya, anak daro akan mendapatkan petuah-petuah atau nasihat seputar rumah tangga dan perkawinan dari para saudara dan kerabatnya. Momen ini bisa juga menjadi momen kebersamaan antar keluarga dari sang pengantin perempuan. Pada prosesi ini, biasanya hadir pula alunan musik saluang khas Minang untuk memeriahkan acara. Jadi itulah beberapa hal yang menarik untuk diketahui seputar malam Banai. Semoga informasi ini juga dapat bermanfaat khususnya bagi Anda yang sedang bersiap-siap menuju jenjang pernikahan.
Sampai di sini dulu ya pembahasan dari kami. Sebelum kami akhiri, Marti sama-sama jangan lupa untuk subscribe, like, serta juga komen ya sobat, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman juga ya pastinya sobat. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa bahagia ya sobat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya, bye-bye.